Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Tristanti, NIM 202410101078 dari PBO kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kuis 1 pemrograman berorientasi objek. Sebelum itu saya sampaikan ketentuan pada kuis 1 ini minimal terdapat 4 objek yang saling berkaitan. Untuk setiap kelasnya minimal memiliki 3 atribut dan minimal 3 metode di luar setter dan getter. Untuk itu, saya memilih studi kasus toko buku dengan 4 objek yang saling berelasi, yakni pegawai, customer, buku, dan juga kasir. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bahas untuk setiap kelasnya. Yang pertama, yakni dari kelas pegawai. Kelas pegawai memiliki 3 atribut berupa nama pegawai, usia pegawai, dan alamat pegawai. Kemudian kita buat konstruktornya dengan publik pegawai dengan parameter sesuai dengan atribut yang sudah kita tentukan seperti nama pegawai, usia pegawai, dan alamat pegawai. Kemudian untuk merubah nilai pada atribut, kita dapat menggunakan metode setter dengan penulisannya dengan cara public void set nama atributnya, atau di sini kita tuliskan set nama pegawai, kemudian kita tuliskan atributnya yakni string nama pegawai, this nama pegawai sama dengan nama pegawai. Karena setter ini akan kembali merubah data atau merubah nilai dalam atribut nama pegawai. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari atribut yang sudah kita set sebelumnya, kita dapat menggunakan getter. Penulisannya dapat dengan public string get nama pegawai, return nama pegawai. Di sini menggunakan return karena getter ini mengembalikan nilai yang sudah kita set sebelumnya. Kemudian untuk metode di kelas pegawai ini terdapat metode data pegawai dengan output menampilkan data pegawai seperti nama pegawai, usia pegawai, dan alamat. Kemudian yang kedua ada metode merapikan buku dengan output menampilkan bahwa pegawai sedang merapikan tatangan buku di rak. Kemudian metode yang ketiga yakni metode mencari buku dengan output menampilkan bahwa pegawai sedang mencari buku novel. Kemudian di dalam kelas ini juga saya buat inner class atau kelas di dalam kelas. Jadi di dalam kelas pegawai ini terdapat kelas jabatan pegawai dengan atribut nama pegawai, tahun kerja, jabatan, dan gaji. Kemudian kita buat konstruktor di inner class berupa jabatan pegawai, string tahun kerja, string jabatan, dan juga string gaji. Kemudian untuk merubah data nilai dari atribut yang sudah kita set pada inner class, kita menggunakan setter. Kemudian untuk mengembalikan nilai atau mendapatkan nilai yang sudah kita set sebelumnya dengan menggunakan getter. Kemudian untuk metode dari kelas pegawai ini terdapat metode display dengan output menampilkan data tahun masuk kerja, jabatan, dan juga gaji dari pegawai. Kemudian metode yang kedua dari inner class yakni metode ini jabatan pegawai menampilkan output bahwa pegawai adalah seorang pegawai dengan jabatan apa dan memiliki gaji berapa. Kemudian untuk metode tugas pegawai, untuk outputnya menampilkan keterangan bahwa store associate memiliki tugas yakni melayani customer, mendisplay buku, serta merapikan buku. Kemudian kita lanjut ke kelas customer. Kelas customer di sini memiliki 4 atribut, yakni berupa nama customer, ID customer, alamat customer, dan juga nomor telepon. Kemudian kita buat konstruktor di kelas customer dengan menuliskan atribut yang sudah kita tentukan sebelumnya seperti nama customer, ID customer, alamat customer, dan juga nomor teleponnya. Kemudian untuk merubah nilai dari atribut yang sudah kita tentukan, kita menggunakan setter, sama seperti kelas sebelumnya, dan untuk mengembalikan atau mendapatkan nilai dari atribut yang sudah kita set sebelumnya, kita menggunakan getter. Lalu untuk metode di kelas customer ini, ada metode membaca, yakni menampilkan output bahwa customer sedang membaca sebuah novel. Kemudian metode yang kedua, yakni metode membeli, menampilkan output bahwa customer membeli sebuah buku fiksi. Kemudian metode yang ketiga, yakni metode daftar member, menampilkan output bahwa customer ini sudah terdaftar menjadi member di toko Getbook. Kemudian untuk metode yang keempat, yakni metode display data customer, menampilkan output data customer berupa nama customer, ID customer, alamat customer, dan juga nomor telepon.
Kemudian kita lanjut ke kelas buku atau kelas yang ketiga, yakni memiliki atribut berupa judul buku, jenis buku, nama pengarang, jumlah halaman, penerbit, dan juga harga buku. Kemudian kita buat konstruktor di kelas buku sesuai dengan atributnya berupa judul buku, jenis buku, nama pengarang, jumlah halaman, penerbit, dan juga harga buku. Kemudian untuk merubah nilai dari atribut yang sudah kita setting, kita dapat menggunakan setter. Kemudian untuk mendapatkan atau mengembalikan nilai dari atribut yang sudah kita set sebelumnya, kita menggunakan getter. Selanjutnya untuk metode di kelas buku ini terdapat metode transaksi buku, yakni menghasilkan output yang menampilkan data buku seperti judul buku, jenis buku, nama pengarang, jumlah halaman, penerbit, dan juga harga buku. Kemudian juga terdapat metode ditulis yang menghasilkan output yang menerangkan bahwa buku berjudul A ditulis oleh pengarang A. Kemudian void diterbitkan atau metode diterbitkan ini menampilkan keterangan bahwa buku fiksi diterbitkan oleh penerbit pada tahun 2019. Kemudian untuk metode dijual ini menampilkan output berupa keterangan bahwa harga buku A senilai 95.000. Untuk setiap atribut yang terdapat di metode ini mengacu pada nilai atribut yang sudah kita set sebelumnya di setter. Dan untuk mengembalikan nilai dari atribut tersebut, kita menggunakan getter tadi. Selanjutnya untuk kelas kasir, di sini terdapat 3 atribut, yakni berupa nama kasir, kode kasir, dan juga waktu shift. Nah, selanjutnya kita buat konstruktor dari kelas kasir sesuai dengan atributnya berupa nama kasir, kode kasir, dan juga waktu shift-nya. Kemudian untuk merubah nilai dari atribut, kita dapat mengesetnya dengan menggunakan setter. Kemudian untuk mendapatkan nilai atau mengembalikan nilai dari atribut yang sudah kita set sebelumnya, kita dapat menggunakan getter. Kemudian untuk metode di dalam kelas kasir ini terdapat metode melayani yang menampilkan output berupa kasir dengan kode sekian sudah melayani 35 customer. Kemudian untuk metode waktu kerja menampilkan output berupa keterangan bahwa kasir dengan kode sekian bekerja setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian untuk metode void display kasir, yakni menampilkan data pegawai kasir berupa nama kasir, kode kasir, dan juga waktu shift kerjanya. Kemudian untuk menjalankan 4 objek di dalam 4 kelas tersebut, kita menggunakan main program. Sebelum itu, kita harus membuat instance dari masing-masing kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk itu, yang pertama kita membuat instance dari kelas kasir. Caranya kita menuliskan nama kelasnya, yakni nama kasir, kemudian kita tuliskan KSR, yaitu sebagai nama instannya, sama dengan new kasir. Kemudian di sini kita tuliskan atribut yang terdapat pada kelas kasir tadi, yakni seperti nama kasir, kode kasir, dan juga waktu shift-nya. Kemudian yang kedua kita membuat instance dari kelas customer dengan menuliskan customer, kas sama dengan new customer, dan menuliskan data atribut dari kelas customer berupa nama customer, ID customer, alamat customer, dan juga nomor teleponnya. Kemudian yang ketiga kita membuat instance dari kelas buku dengan menuliskannya buku BK sama dengan new buku, dan menuliskan data yang terdapat pada atribut buku seperti judul buku, jenis buku, nama pengarang, jumlah halaman, penerbit, dan juga harga bukunya. Kemudian yang keempat, kita membuat instance dari kelas pegawai dengan menuliskannya pegawai 2 sama dengan new pegawai. Kemudian kita menuliskan data atau menuliskan nilai dari atribut pegawai berupa nama pegawai, usia, dan juga alamat pegawai. Kemudian untuk selanjutnya kita juga membuat instance dari inner class pegawai, yakni kelas jabatan pegawai dengan penulisannya seperti pegawai dot jabatan pegawai. Pegawai ini merupakan kelas pegawai, kemudian jabatan pegawai ini merupakan nama inner class-nya. Kemudian jabatan 2 ini sebagai nama instance sama dengan pegawai 2 sebagai instance dari kelas pegawai, kemudian dot new jabatan pegawai sebagai nama inner class pegawai. Kemudian kita tuliskan nilai dari atribut yang ada pada inner class berupa tahun kerja, jabatan, dan juga gajinya.
Kemudian selanjutnya untuk menampilkan metode yang ada pada masing-masing kelas, kita dapat menuliskannya dengan nama instance dot nama metodenya. Seperti pada kelas kasir ini, kita akan menampilkan metode display kasir dan juga waktu kerja. Maka penulisannya dapat kita tuliskan dengan kasir.display kasir dan juga kasir.waktu kerja. Kemudian untuk di customer akan menampilkan metode display data customer dan juga daftar member. Maka penulisannya sesuai dengan instan yang sudah kita buat sebelumnya, dapat kita tuliskan dengan cas.display data customer dan juga cas.daftar member. Kemudian untuk kelas buku, kita dapat tuliskan dengan bk.transaksi buku dan juga bk.diterbitkan. Kemudian untuk menuliskan metode dari kelas pegawai dapat kita tuliskan dengan nama instannya pegawai 2.data pegawai sebagai metodenya. Kemudian untuk menampilkan metode dari inner class, kita dapat menuliskan instannya jabatan 2. Nama metodenya yakni display. Kemudian jabatan 2. Tugas pegawai. Kemudian dari data yang sudah kita buat dari masing-masing kelas, seperti kelas pegawai, customer, buku, dan juga kasir, di sini saya menuliskannya sebagai data yang akan masuk ke dalam struk transaksi buku di toko buku ini. Sehingga untuk memanggil atau untuk mendapatkan nilai dari atribut yang sudah kita buat sebelumnya, kita dapat menuliskan keterangan dengan println, kemudian kita tambahkan nama instannya .get nama atributnya. Atau kita sesuaikan dengan nama getter yang sudah kita tentukan tadi pada setiap kelas yang sudah kita buat. Seperti kode kasir plus kasir.kode kasir. Kemudian nama pegawai kasir plus kasir.get nama kasir. Kemudian nama customer plus kas.get nama kas. Kemudian ID customer plus kas.get ID kas. Kemudian untuk kelas buku ini terdapat judul buku, jenis buku, nama penulis buku, harga buku, dan juga penerbit. Kita tuliskan nama instannya yaitu BK dan disesuaikan dengan data apa yang mau kita ambil. Kemudian untuk menampilkan nama pegawai dari kelas pegawai, kita menuliskannya dengan println nama pegawai, kemudian plus pegawai 2 sebagai instan dari pegawai, dari kelas pegawai, kemudian get nama pegawai untuk mendapatkan nilai dari atribut nama pegawai. Kemudian di sini saya juga melakukan println untuk menampilkan keterangan bahwa setiap pembelian buku non-fiksi, customer sebagai member toko Getbook mendapatkan diskon 10%, kemudian juga menampilkan output dengan println bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya langsung saja kita run. Nah, di sini ditampilkan data pegawai kasir dari kelas kasir berupa nama pegawai, kode kasir, waktu shift, dan juga metode yang berisikan keterangan bahwa Cecilia Amanda dengan kode kasir 002A bekerja setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Kemudian data customer yang kita dapatkan dari customer berisikan nama customer, ID customer, alamat, dan juga nomor teleponnya, serta menampilkan metode dengan keterangan bahwa Sinta Armai ini sudah terdaftar menjadi member di toko Getbook. Kemudian untuk data buku yang kita dapatkan dari kelas buku menampilkan data berupa judul buku, jenis buku, nama pengarang buku, jumlah halaman, penerbit, dan juga harganya. Serta menampilkan metode yang berisikan keterangan bahwa buku fiksi berjudul Mentari itu diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2019. Kemudian untuk data pegawai yang kita dapatkan dari kelas pegawai berisikan data berupa nama pegawai, usia pegawai, alamat pegawai, tahun masuk kerja, jabatan, dan juga gajinya. Selain itu juga ditampilkan metode yang berisikan keterangan bahwa store associate memiliki tugas yakni melayani customer, mendisplay buku, serta merapikan buku. Kemudian untuk data struk transaksi buku di toko buku ini ditampilkan data berupa kode kasir dan nama pegawai kasir yang didapatkan dari kelas kasir, kemudian nama customer dan juga ID customer yang didapatkan datanya dari kelas customer, kemudian judul buku, jenis buku, nama penulis dan juga harga buku serta penerbit didapatkan datanya dari kelas buku. Kemudian nama pegawai SA ini didapatkan dari kelas pegawai. Kemudian untuk keterangan ini sesuai dengan perintah yang sudah kita println pada main program tadi.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.